Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Christian. Adik-adik, hari ini Bang Christian ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus memilih 12 murid-muridnya. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tolong Bapa supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Berbicara Tuhan Yesus kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami jadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dan ketika dia sudah berumur sekitar 30 tahun, Tuhan Yesus sudah siap untuk memberitakan kabar baik atau firman Tuhan kepada banyak orang. Maka pada waktu itu dia pergi kepada Yohanes Pembaptis. Untuk apa ya dia pergi kepada Yohanes Pembaptis? Tuhan Yesus pergi ke sana untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus sudah siap melakukan pekerjaannya, yaitu pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, waktu itu adik-adik Tuhan Yesus dibaptis. Dan kemudian Roh Kudus turun seperti burung merpati dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah berbicara dari awan-awan dan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya hanya Tuhan Yesuslah yang bisa di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang dapat menjadi juru selamat bagi kita orang-orang berdosa. Nah adik-adik, pada satu hari Yohanes Pembaptis setelah sudah membaptis Tuhan Yesus, pada satu hari Yohanes Pembaptis bersama dengan murid-muridnya sedang berdiri. Tiba-tiba adik-adik ada yang lewat. Siapa yang lewat? Tuhan Yesus lewat. Nah ketika Tuhan Yesus sedang lewat, ada berita penting yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis mengatakan seperti ini kepada muridnya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dan kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus yang menghapus dosa dunia ini, dia sudah ada sebelum aku. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah ada dan yang datang menjelma menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus. Dia menjadi manusia supaya dia dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan kepada murid-muridnya, lihat, itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya bahwa Tuhan Yesus akan dikorbankan di kayu salib untuk memikul dosa manusia. Nah adik-adik, ketika murid-murid Yohanes mendengar bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mereka sangat senang. Karena apa? Mereka ingin menerima penghapusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pada keesokan harinya lagi adik-adik, waktu itu berdiri lagi Yohanes Pembaptis bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus lewat. Nah saya baca ayatnya ya. Di ayatnya yang ke-36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Adik-adik, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Nah ketika mereka mendengar bahwa Yesus adalah anak domba Allah dan dia yang menghapus dosa dunia, mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Rabi, di mana engkau tinggal? Kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-murid Yohanes ini ke tempat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tinggal. Tuhan Yesus menceritakan kepada kedua
murid daripada Tuhan Yesus itu. Dan kemudian mereka mendengar dengan baik bahwa benar Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa manusia. Murid-murid Yohanes itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satu murid namanya Andreas. Nah, adik-adik, ketika Andreas sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah atau juru selamat, maka dia mendatangi tuh saudaranya namanya Petrus ya. Kemudian dia mengatakan kepada Petrus, abang ya, saudaranya. Dan Petrus ini mungkin kakak daripada Andreas. Dia mengatakan, kakak, aku sudah bertemu dengan Mesias. Wah, di mana kalian bertemu Mesias? Masa sudah datang Mesias sekarang? Lihat saja. Dia adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan di dalam kitab perjanjian lama. Kemudian adik-adik, Petrus akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus ketika Petrus sedang menjala ikan. Dan kemudian dikatakan kepada Simon Petrus seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-42. Ia membawanya kepada Yesus dan Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Dan pada hari itu adik-adik, Petrus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias juru selamat. Dia kemudian meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, yaitu pencari ikan. Dia mengikuti Tuhan Yesus karena apa? Karena hatinya sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Adik-adik, itu adalah syarat bahwa orang untuk menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, kalian bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, seperti Petrus, Andreas, dan murid Yohanes yang lain yang menjadi murid Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka mengikut Tuhan Yesus meninggalkan pekerjaan mereka. Adik-adik, selanjutnya adik-adik, pada keesokan harinya nih, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, ya, bertemu dengan seorang bernama Filipus dan kemudian Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Pada waktu itu Filipus akhirnya mau mengikut Tuhan Yesus karena dia juga dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Kemudian Filipus mempunyai satu teman namanya Nathanael. Kemudian adik-adik, Filipus mengatakan kepada Nathanael, Nathanael, saya sudah bertemu dengan Mesias dari Nazaret. Maka Nathanael bilang, nggak mungkin ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Ada, ayo kita lihat saja. Dan waktu itu Nathanael datang dibawa oleh Filipus dan kemudian ketika bertemu dengan Tuhan Yesus mengatakan kepada Nathanael, ini adalah orang Israel asli, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya orang Israel itu adalah orang yang sulit untuk percaya kalau tidak melihat bukti. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan ini adalah orang Israel asli. Wah, dari mana engkau mengenal aku? Kata Nathanael. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, sebelum Filipus memanggil kamu, aku sudah melihat engkau ada di bawah pohon ara. Wah, hebat sekali, dia tahu saya ada di bawah pohon ara. Kemudian Nathanael mengatakan, benar engkau adalah anak Allah. Akhirnya adik-adik, Nathanael menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau menjadi murid Tuhan Yesus untuk dipakai oleh Tuhan Yesus menemani dalam pelayanan dan untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Selanjutnya adik-adik, saya mau buka Lukas pasal 6. Di pasal 6 ditetapkan oleh Tuhan Yesus 12 muridnya. Waktu itu sebelum dia menetapkan 12 muridnya, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman
Supaya apa? Supaya murid-muridnya yang dipilihnya menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang taat untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yang pertama Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas Iskariot dan Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Adik-adik, Tuhan Yesus menetapkan 12 murid. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus menetapkan mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Itu sebabnya kita bisa mendengar kabar baik dari Alkitab. Itu adalah pekerjaan daripada rasul-rasul atau murid Tuhan Yesus. Adik-adik, maukah kamu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Adik-adik, yang pertama syaratnya adalah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Dan ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan, Roh Kudus diberikan tinggal di dalam hati kita, menyertai kita. Dan kemudian kita dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang mati di kayu salib, memikul dosa kita, memikul dosa banyak orang. Sehingga ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memperoleh pengampunan dosa. Yuk beritakan Tuhan Yesus karena kamu adalah murid daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.